والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله Anasin diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu. Qala bersabda, qala berkata siapa Anas, karena Rasulullah ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza dakhala al-qala'a, apabila beliau masuk ke qala'. Qala' itu maknanya sendiri kan tempat yang sepi, tempat yang kosong. Tapi yang dimaksud di sini tempat qada'il hajah, toilet, WC. Wada'a maka meletakkan Rasulullah qasamahu akan cincinnya. Idza dakhala ini maksudnya idza arada dukhula. Katanya Anas, Rasulullah itu kalau mau masuk ke WC lebih dulu meletakkan cincinnya di luar WC. Kenapa harus diletakkan lebih dulu? Karena cincinnya tertulis Muhammadur Rasulullah. Jadi di cincinnya itu ada tulisan, ada lukisan berbunyi Muhammadur Rasulullah. Baik Muhammad dan lafaz jalalah adalah nama yang agung, al-ismul mu'azzam, nama yang harus dihormati, yang tak sesuai kalau dibawa ke tempat-tempat yang kotor seperti ini. Artinya bukan hanya Rasulullah yang tata keramanya seperti itu. Siapa saja kalau mau qada'ul hajah jangan sampai membawa nama-nama yang terhormat. Asmanya Allah, asmanya para nabi jangan dibawa, ditinggal di luar. Termasuk pasti kalau ada lafaz Allahnya ditinggal di luar, dia diambil orang. Ya, dapat diambil pengertian juga bahwa tempat qada'ul hajah itu harus tempat yang sepi, yang kira-kira bunyinya tak kedengaran orang, gaulnya tak kedengaran orang. Makanya disebut qala'. Akhrajahul arba'atu, mengeluarkan kepada hadis itu siapa arba'ah, berarti Abu Dawud, At-Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Wa huwa ajarun hadis tersebut mahdhurun adalah mahdhur, mengandung cacat di dalamnya.
di dalamnya, karena ada seseorang yang kurang bisa dipercaya. Wa anhu, dan diriwayatkan dari Anas juga radhiyallahu anhu, qala, berkata siapa Anas, karena Nabi, ada siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala al-qala'a, bila mana dia hendak masuk ke WC, bukan telah masuk ke WC. Dakhala ini kan fi'il madhi, kan berarti seorang-orang telah masuk, padahal maksudnya aradatul. Ketika hendak masuk WC, qala, maka beliau bersabda, berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Allahumma, wahai Allah, ini sesungguhnya aku berlindung bika kepadamu, minal khubuthi, khubut yakni dukuri syaitani, setan-setan laki-laki, wal khaba'ith, khaba'ith ini ina bisyayatin, perempuan-perempuannya setan. Aku mohon lindung kepadamu dari setan-setan, baik yang laki-laki maupun perempuan. Kalau Nabi sendiri itu sudah terpelihara dari gangguan setan, dari bisikan setan, akan tetapi kenapa Rasulullah masih mohon lindung juga? Yang pertama, agar supaya diikuti oleh umatnya. Kenapa kok persoalan setan? Karena biasanya setan itu kerasan di tempat-tempat yang kotor itu. Mungkin tak lebih kerasan di daripada di masjid. Meskipun banyak juga setan yang datang ke masjid untuk menggoda orang-orang yang salah. Jadi ini disunnah dibaca sebelum masuk uji, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kita panjang bisa dihafalkan. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Akhrajahu as-sab'atu, mengeluarkan kepada hadis siapa Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, Imam Nasa'i, Imam Majah. Anas radhiyallahu anhu, dari Anas juga. Kalau yang sebelumnya kan pakai dhamir ya, wa anhu. Ini Anasin mungkin karena terlalu jauh dengan Anasin yang di depan, sehingga didahirkan kembali. Anasin diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, qala, berkata siapa Anas. Anas ini haddatsa Rasulullah, sekali dari haddatsa Rasulullah. Karena Rasulullah, ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berkulul qala'a, itu masuk WC. Rasulullah masuk WC. Fa'amilu ala wulamun nahwi, fa'amilu, maka aku membawa anak aku, wulamun, dan seorang anak di bawah umur, nahwi, sebaya dengan aku, seumur aku, 7 tahun, 8 tahun, atau 9 tahun. Jadi anak ketika itu masih anak-anak. Rasulullah pernah masuk WC. Akulah yang aku dan seorang teman yang sama-sama anak di bawah umur, sebaya dengan aku, membawa idawatan akan
selain aku membawa air, wa anzatan, dan aku bawa anzah, tongkat. Tongkat milik beliau ada gunanya juga. Gunanya tongkat itu bisa dijadikan sutra ketika mau sholat. Mungkin yang muda-muda bakal pakai tongkat itu tidak apa-apa juga. Kalau mau masuk masjid, masuk mushola, seseorang itu kan disunahkan ketika sholat, kalau tidak menemukan tiang, kalau ada tiang, sholat menghadap tiang. Kalau tidak punya tiang, ya ada sesuatu yang dipandangkan di depannya, sehingga kalau ada orang mau lewat, jangan lewat di bawah, di dalamnya tiang itu. Jadi aku dan seorang temanku yang sebaya dengan aku membawa air, wa anzatan, dan tongkat. Kemudian saya di bilmai, maka Rasulullah beristinja dengan air itu, dengan air yang kita bawa. Beristinja itu artinya akhirat. Istinja itu membantu kotoran yang keluar dari kubur dan tubuh itu istinja. Jadi pakai air istinja itu. Bisa juga pakai batu. Yang dimaksud batu tiap-tiap benda yang bisa membersihkan kotoran. Kalau sekarang yang paling tepat tisu. Kalau di barat seperti di Eropa, di Amerika, dindingnya tak kalah baik daripada tempat tidurnya. Kalau kita masuk ke toilet umum, kalau mau tidur di situ lebih baik dari kamar-kamarnya sampai itu baru coba. Herannya kalau kita masuk ganti orang, kok tak melihat ada air. Pakai mereka itu adalah pakai apa? Mungkin pakai tisu itu. Tidak ada air ada tapi tak digunakan. Muttafaqun alaih. Anil Mughirah bin Syu'bah, dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyuruh khudil idawata, ambillah idawah, wadah air itu. Fantalaka, maka pergilah Rasulullah hatta tawara'an, sehingga beliau akhirnya bersembunyi daripadaku. Bersembunyi yakni menutup diri daripadaku. Faqadha hajatahu, maka Nabi pun menunaikan hajatnya. Awalnya beliau menyuruh agar aku bawa wadah air. Setelah itu beliau pergi sehingga menghilang daripadaku. Beliau pun kemudian melakukan qadha. Ini artinya disunahkan bagi orang yang hendak melakukan qadha haji menjauh dari pandangan orang. Tapi kalau sekarang kan sudah disiapkan tempat-tempat qadha. Ini ajaran Nabi. Nabi itu adalah seorang guru besar. Yang dimaksud guru besar bukan profesor. Nabi itu bukan hanya guru bangsa, tapi Ustadzul Alam. Ustadzul Alam itu gurunya warga dunia, guru organisasi. Ustadzul Alam. Kalau dulu kan sering disebut sebagai guru bangsa Indonesia. Kalau Rasulullah itu Ustadzul Alam. Ada seorang jenderal dari Perancis mengatakan, "Lau anna rasulan ka Muhammadin
sulima ilaihi zimamu hadzal alam la najah haqqan. Seandainya seorang laki-laki seperti Muhammad diserahkan kepadanya untuk mengendalikan dunia ini, sekarang pasti akan sukses. Itu pengakuan Allah Subhanahu. Siapa yang bisa mengendalikan dunia sekarang? Jadi beliau itu adalah guru besar. Tidak ada barang kecil pun yang kira-kira manfaat pasti akan dijelaskan. Tapi sampai-sampai persoalan qada'ul hajat ini ada aturannya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, berkata siapa Abu Hurairah, qala Rasulullah, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqu al-la'inain. Mungkin ada yang redaksi ittaqu al-la'inain, ada yang la'inain, ada yang la'ana. Maknanya itu sendiri, la'inain itu kan tukang laknat. Apalagi laknat orang yang sering kali melaknat. Dan yang dimaksud la'inain ini atau la'ana ini adalah dua barang yang bisa mendatangkan laknatnya orang. Laknatnya orang. Dua hal yang cenderung mendatangkan laknat itu. Laknat ini atau laknat. Jauhkanlah dirimu dari dua hal yang mendatangkan laknat. Ittaqu al-la'ina ini atau al-la'ana ini. Apa dua hal yang mendatangkan laknat? Pertama, alladzi yataqalla fi tariqin nas. Orang yang suka buang air besar di jalan-jalannya manusia. Pasti dibilang kurang ajar kan sama orang. Inilah an yang pertama. Audilihim, atau di tempat berteduh mereka. Tempat-tempat berteduh yang biasa menjadi tempat istirahat masyarakat. Kok di situ dia buang air besar? Itu Nabi bilang seperti itu. Ittaqu al-la'ana ini atau la'ina ini, jangan itu dilakukan. Itu benar-benar akan mendatangkan laknat. Rawahu Muslimun, meriwayatkan kepada hadis ini siapa Imam Muslim. Wajah Abu Dawud, dan menambahkan siapa Abu Dawud selain yang diriwayatkan Muslim radhiyallahu anhu, menambahkan al-mawalidain. Jadi bukan hanya di jalan, bukan hanya di tempat duduk, tapi mawalid. Mawalid itu artinya hulu. Hulu itu apa? Hulu itu berolok. Mawalid. Ada sungai, pokok air itu besar diolok. Orang-orang yang ada di belakang itu dapat merolah. Walafduhu, ada penlafalnya Abu Dawud ini. Ittaqu al-mala'ina salasa al-baradatil mawarisi wa qari'atit tariki wa zilli. Ittaqu, hindarkanlah olehmu al-mala'ina akan beberapa hal yang menimbulkan laknat, as-salasata yang tiga. Hindarilah tiga hal yang mendatangkan laknat. Apa itu? Al-barazah fil mawarisi, buang air
Ini yang pertama. Yang kedua, waqari'atus tariqi dan jalan umum yang biasa dijalani orang, bukan jalannya sendiri. Kalau punya jalan khusus ke rumahnya, ya silakan di situ. Ini qari'atus tariqi, jalan umum, dan tempat yang tersebut. Hindarilah itu semua. Itu adalah mala'i, hal-hal yang dapat mendatangkan laknat. Itu riwayat Abu Dawud itu. Wa di Ahmad an Ibnu Abbas, dan ialah bagi Imam Ahmad dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, adapun redaksi nakmima'in. Nakmima'in ini tempat yang berkumpul, arti di air. Nakmima'in, air yang berkumpul, tempat berkumpulnya air. Wa fihima, dan ialah di dalam keduanya, hadis Abu Dawud dan hadis Ahmad. Kalau yang pertama itu kan hadis Muslim yang pertama. Ini yang dimaksud wa fihima, dan ialah di dalam hadis Abu Dawud dan hadis Ahmad, pun ada pun kedoifan, ada nuansa kedoifan. Kalau yang di atas itu sahih. Ittaqu alla ilaini. Wa akhrajat Tabrani, dan mengeluarkan siapa Imam At-Tabrani, mengeluarkan an-nahya an qada'il hajati tahtal asjaril musmirati wa dhaffatin nahjil jari. An-nahya akan larangan an qada'il hajati, dari qada'ul hajat, tahtal asjaril musmirati, di bawah pohon-pohon yang berbuah. Wa dhaffatin nahri al-jari, dan tepi sungai yang mengalir. Ini di dalam riwayat Tabrani. Jadi bahwa Rasulullah itu melarang kita melakukan qada'ul hajat di bawah pohon-pohon yang berbuah, meskipun tidak sedang berbuah, karena seringkali buahnya jatuh. Kalau orang tahu bahwa di situ pernah di tempat qada'ul hajat, orang gigit mau ngambil. Wa dhaffatin nahri, dan tepi sungai al-jari yang mengalir. Kalau yang tak mengalir, apa lagi? Min hadis Ibnu Umar, dari hadisnya Ibnu Umar, di sanad dhaif dengan sanad yang dhaif. Di dalam kitab-kitab fikih ini sudah dijelaskan semua larangan-larangan qada'ul hajat, larangan kencing di jalan, di tempat tertentu, di bawah pohon-pohon yang berbuah, dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan kesehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan. Kalau ini dilanggar, aturan-aturan ini dilanggar, pencemaran akan terjadi di mana-mana. Sekarang akhir-akhir ini ada buku yang namanya Fiqhul Bi'ah, fikih lingkungan. Ya, yang diambil hadis-hadis yang seperti ini. An Jabirin, diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, qala, berkata siapa Jabir, qala Rasulullah, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tatawwaqa ar-rajulani falyatawara kullu wahidin minhuma an sahibihi wa la yatahaddatsa fa innallaha yamkutu ala dzalika. Idza tawawwada ar-rajulani, apabila bertinja siapa dua orang laki-laki, ada buang air besar. Apabila buang air besar, ar-rajulani, siapa dua orang laki-laki. Tidak harus dua orang laki-laki, dua orang perempuan sama saja. Laki-laki dan perempuan sama saja.
Kalau ada dua orang mau qada'ul hajah, mau berak, falyatawara, maka hendaklah bersembunyi, menutup diri. Kullu wahidin, siapa masing-masing, minhuma, dari keduanya rajulani, menutup diri ansarihi, dari temannya. Jangan berjejer abolis yang kemana. Hendaklah masing-masing itu menutup diri dari temannya. Jangan akhir-akhir sampai sekali aja. Wala yatahaddatsa, janganlah mereka berbicara. Kadang-kadang ada orang sambil qada'ul hajah sambil diskusi itu yang itu dilarang itu. Fa innallaha yamqulu ala dzalika. Sesungguhnya Allah itu benci perkara. Jadi jangan dilakukan, dia tak dibenci Allah. Rawahu Ahmad, meriwayatkan kepada hadis itu siapa Imam Ahmad. Wa sahahu, dan mensahihkan kepada hadis itu Ibnu Sakani, siapa Ibnu Sakani, wa Ibnu Qattan, dan Ibnu Qattan, wa huwa ma'lulun, ada hadis itu adalah ma'lul, mengandung illah. Tapi isinya tepat ini, karena meskipun hadis ini berillah, ada hadis-hadis lain yang memperkuat. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu, dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, qala, berkata siapa Abu Qatadah, qala Rasulullah, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yamassanna ahadukum dzakarahu biyaminihi wa huwa yaqul. La yamassanna, jadi asalnya masayyamassu, jangan sekali-kali menyentuh salah seorang daripada zakarahu, akan zakarnya biyaminihi, dengan tangan kanannya, wa huwa yaqulu, sementara dia itu kencing. Jangan sampai ketika kencing tangan kanannya memegang zakarnya. Setelah memegang zakarnya lalu makan, itu gak bagus. Jadi zakarnya jangan dipegang dengan tangan kanannya ketika kencing. Wala yutamassah, dan janganlah dia beristinja. Wala yutamassah ini beristinja, akhirlah maksudnya. Minal fala'i, dari wisi, dia milih dengan tangan kanannya. Jangan beristinja pakai tangan kanan. Wala yatanafas, dan jangan bernafas fil ina'i, di dalam wadah. Wadahnya air terutama. Ketika minum jangan bernafas di dalamnya. Apalagi kalau itu untuk minum orang banyak, membuat orang lain jijik. Atau khusus minum sendiri tapi tak baik juga. Siapa tahu ada kotoran hidungnya yang jatuh. Muttafaqun alaih. Jadi yang pertama, makruh hukumnya pegang zakat dengan tangan kanan ketika sedang kencing. Yang kedua,